Baik Ustaz, kita mulai insya Allah, kita sudah siap. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya menjadi sempurna amal-amal saleh, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu program kajian kita, yakni program kajian ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita meminta kepada Allah semoga Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita pada sore yang berbahagia ini. Baik, kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan rahmatnya, menjaga iman dan Islam kita, serta mengistiqomahkan kita di atas sunnah nabinya yang mulia. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita telah terhubung bersama guru kita Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala melalui Zoom langsung dari kediaman beliau di Madinah Al-Munawwarah. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa guru kita Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa menjaga guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala, memberkahi ilmu dan amal beliau, menjaga keluarga beliau dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baik, pada para pemirsa, kami informasikan bahwasanya pada kajian sore yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas tema kajian, yakni sikap seorang muslim saat tahun baru. Insya Allah kurang lebih 40 menit ke depan guru kita Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala akan mengungkap bagaimana sikap seorang muslim ketika menghadapi tahun baru seperti saat ini, tahun baru Masehi, ataupun mungkin nanti guru kita Ustadz Ariful Bahri akan menjelaskan sedikit sejarah bagaimana sejarah tahun baru Masehi, insya Allah. Sebelum kita mulai kajian pada sore yang berbahagia ini, seperti biasa kami ingin informasikan bahwasanya kajian ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Dengan sesi yang pertama yakni pemberian nasihat atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala terkait sikap seorang muslim saat tahun baru. Kemudian dilanjut di sesi yang kedua yakni sesi tanya jawab yang pemirsa dapat memberikan pertanyaannya melalui layanan telepon di nomor 081
217 Sekali lagi melalui layanan telepon di nomor 081 217 ataupun pemirsa juga dapat memberikan pertanyaannya melalui pesan singkat berupa SMS maupun WhatsApp di nomor yang sama, di nomor 081 217 553 473. Baik, kemudian di sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir insya Allah akan diberikan kesimpulan atas apa yang telah kita kaji pada sore yang berbahagia ini, sekaligus penutup yang juga akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Baik pemirsa, tanpa memperpanjang mukaddimah, kita langsung saja memasuki sesi yang pertama, yakni pemberian materi terkait sikap seorang muslim saat tahun baru yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita karunia umur panjang, nikmat yang begitu banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di awal pembahasan kita tentang mempelajari atau mengetahui sikap seorang muslim terhadap tahun baru, baik itu tahun baru Masehi ataupun tahun baru miladi, bahwa sesungguhnya semakin panjang umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau semakin bertambah umur kita, maka semakin berkurang jatah kita hidup di dalam kehidupan dunia. Dan ini merupakan poin yang terpenting yang harus semua kita menyadari dan mengakui, bahwa semakin bertambah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semakin berganti tahun dari satu tahun kepada tahun yang berikutnya, maka jatah kita di dunia semakin berkurang. Apabila kita sadar bahwa umur kita semakin bertambah, jatah kita di dunia semakin berkurang, maka kita akan semakin mempersiapkan bekal untuk menghadapi sesuatu yang tidak akan pernah kita bisa lari darinya, yang bernama kematian. Seorang muslim tentunya mereka mempersiapkan bekal untuk mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tentunya mereka berpikir untuk kehidupan yang abadi. Seorang muslim tentunya mereka berpikir bagaimana mereka bisa selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kehidupan yang berikutnya. Karena dunia merupakan jembatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan kepada kita semuanya. Saya tidaklah di dunia ini kecuali ibarat orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang mana apabila kita sadar, apabila kita sedang melakukan perjalanan, maka kita tidak akan pernah berlama-lama tinggal di dalam kehidupan dunia. Dan dunia tidaklah disebut dengan dunia kecuali diambil dari kata-kata dana atau diambil dari kata-kata dani'ah, yang mana maknanya adalah sesuatu yang dekat, sesuatu yang singkat, yang mana tidak pantas seorang muslim mereka melakukan sesuatu yang melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan poin yang terpenting ikhwatul Islam. Ketika tahun itu mulai berubah, ketika umur kita semakin panjang, ketika umur kita semakin bertambah, ketika tahun sudah mulai berubah, maka di saat itu pula lah kita sadar bahwa jatah kita di dunia semakin singkat, dan semakin dekat kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita semua tidak lain tidak bukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah yang kita lakukan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan istiqamah, dan bagaimana supaya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa amalan-amalan yang sangat banyak. Kemudian poin yang selanjutnya,
yang harus kita ketahui tentang masalah tahun baru Masehi. Tentunya tahun baru Masehi, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah dijadikan standar di dalam kehidupan Islam. Makanya Islam yang dijadikan standar adalah tahun baru Hijri, yaitu dihitung dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengetahui tahun baru Masehi tidaklah dinamakan dengan tahun baru Masehi kecuali diambil dari kata-kata Masih, dan Masih itu dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga jarak antara tahun baru Masehi dengan tahun Masehi dengan tahun Hijri tidak lain tidak bukan adalah sebagaimana jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tahu tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang memperantarai antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 600-an tahun. 600 tahun jaraknya. Sehingga Masehi diambil dan dinisbatkan kepada Nabi Isa Al-Masih. Dan Nabi Isa disebut dengan Al-Masih di antara salah satu laqab dan di antara salah satu gelar yang diberikan kepada Nabi Isa adalah dengan Al-Masih. Sehingga kalender Masihi dinisbatkan kepada nama laqab Nabi Isa alaihi salam, dan kita kenal dengan Masihi, yaitu kalender Masihi atau Masehi. Sedangkan kita sebagai kaum muslimin yang menjadi standar di dalam sebuah hukum adalah kalender Hijriah. Makanya seperti hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam, seperti misalnya seseorang yang ingin melaksanakan ibadah puasa, tentunya yang menjadi standar adalah Hijri, tanggal kalender Hijri. Ketika seseorang melakukan Ayyamul Bid 3 hari di pertengahan bulan, 3 hari di bulan yang mana? Bulan Hijri. Kemudian ketika seseorang misalnya ingin membayar zakat, bagaimana mereka menghitungnya? Tentunya yang dihitung adalah dengan kalender Hijri. Dan kalender Hijri merupakan di antara bentuk, dan kita harus kembali kepada kalender Hijri tersebut karena agama kita identik dan berhutang atau berhubungan erat dengan kalender Hijriah. Namun bagaimanapun ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita tidak mempermasalahkan masalah ini. Namun yang terpenting dari itu semua adalah yang disebut dengan memperingati tahun baru, baik itu yang namanya tahun baru Masehi ataupun yang namanya tahun baru Hijri. Karena yang namanya tahun baru atau yang kita kenal dengan perayaan itu ikhwatul Islam disebut dengan sebuah perayaan adalah ketika suatu hal tersebut senantiasa dilakukan setiap tahunnya, berulang sehingga disebut dengan sebuah perayaan. Dan ini merupakan poin yang ketiga. Dan kita harus membedakan antara sebuah kegiatan yang kita lakukan tanpa berulang-ulang dengan sebuah kegiatan yang dilakukan seorang muslim dengan senantiasa berulang di waktu yang sama, di tanggal yang sama, maka itu disebut dengan perayaan. Karena perayaan disebut dalam bahasa Arab adalah Id. Id itu artinya senantiasa diulang. Sehingga disebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri dan perayaan Hari Raya Idul Adha, karena kita senantiasa memperingatinya dan merayakannya serta berbahagia di 2 hari raya yang mulia ini. Makanya apabila ada kaum muslimin yang mereka melakukan kegiatan ritual dan apapun namanya, apabila senantiasa mengulang, maka itu disebut dengan hari raya. Kemudian poin yang selanjutnya, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hari raya di dalam Islam tidak ada kecuali 2 saja. Tidak ada yang namanya hari raya di dalam Islam kecuali 2 saja. Dan kita pada poin yang sebelumnya sudah menjelaskan bahwa Id, hari raya itu adalah sesuatu yang senantiasa dilakukan berulang. Apabila dilakukan yang demikian, tentunya kita fokus kepada agama. Apabila disebut dengan perayaan, maka ketahuilah tidak ada perayaan di dalam Islam kecuali 2 saja. Dan disebutkan oleh para ulama 3. Yang pertama perayaan hari raya Idul Fitri. Yang kedua hari raya Idul Adha, dan yang ketiga adalah hari raya mingguan kaum muslimin, yaitu hari raya di hari Jumat. Tidak ada selebihnya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia datang ke kota Madinah, maka dia melihat kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah.
Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Maka orang-orang tersebut menjawab pertanyaan Rasulullah SAW bahwa mereka melakukan sebuah perayaan. Maka apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti seluruh hari raya tersebut dengan 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sehingga tidak boleh bagi kaum muslimin melakukan yang namanya hari raya dan perayaan kecuali di 2 hari raya ini. Kenapa? Karena itu merupakan syariat Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, juga poin yang selanjutnya yang kita sebutkan di awal pembicaraan kita tentang sikap seorang muslim dalam menghadapi masuknya tahun baru, baik itu Masehi ataupun Hijri. Ketika kita senantiasa melakukan hari raya, ketika kita senantiasa melakukan peringatan, maka hari raya yang sebenarnya akan kecil dan bernilai kecil di mata kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena mereka sudah terbiasa melakukan hari raya. Dan itu merupakan fitrah manusia. Manusia semakin sering melakukan sesuatu kegiatan atau suatu keadaan dan kegiatan, maka semakin bosan mereka melakukan kegiatan tersebut dan mereka semakin terbiasa. Itulah istilah yang disebutkan kasratul imsas tufqidul ihsas. Ketika seseorang senantiasa melakukan sebuah keadaan, senantiasa bersentuhan atau senantiasa melakukan aktivitas, maka aktivitas tersebut akan hilang rasa sensitivitasnya, rasa sensitifnya tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa melakukan hari raya. Makanya kaum muslimin, kenapa mereka tidak menganggap hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha sebuah perayaan yang sangat besar dan perayaan yang sangat luar biasa? Karena mereka sudah terbiasa melakukan hari raya ini, hari raya itu. Sehingga perayaan yang sebenarnya sudah mulai hilang dari perasaan, sudah mulai hilang dari diri kaum muslimin, dan mereka tidak terlalu lagi mengagungkan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha merupakan hari raya besar kaum muslimin. Namun kebanyakan kaum muslimin mereka sudah tidak menganggap ini sebagai hari raya. Atau ketika mereka bertemu dengan hari raya Idul Fitri dan bertemu dengan hari raya Idul Adha, mereka sudah merasakan itu hanya sesuatu yang biasa saja. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan hari raya yang sangat banyak sekali. Dan itu merupakan di antara hikmah ikhwatul Islam. Kenapa kita tidak boleh melakukan hari raya apa saja? Kecuali hari raya yang disebutkan Nabi SAW. Supaya kita betul-betul merasakan kebahagiaan. Supaya kita betul-betul merasa gembira dan merasa bahagia dengan hari raya yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun apabila kaum muslimin senantiasa melakukan hari raya, belum lagi hari raya tahun baru Hijriah, belum lagi hari raya tahun baru Masehi, belum lagi misalnya hari raya misalnya yang kita kenal dengan hari raya Syawalan, atau belum lagi hari raya ini, hari raya itu, sehingga hilang wibawa hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan itu bukanlah tujuan syariat Islam. Namun apabila kita kembalikan kepada konsep awal, ketika seorang kaum muslimin mencukupkan hari raya dengan hari raya yang disebutkan Nabi SAW, maka di hari raya Idul Fitri mereka betul-betul berbahagia. Di hari raya Idul Adha mereka betul-betul bergembira karena mereka tidak memiliki hari raya kecuali 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, ketika kita senantiasa melakukan kegiatan terutama yang bersifat hari raya, maka kita kembalikan kepada nas-nas syariat Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus seluruh macam bentuk hari raya yang senantiasa dijadikan peringatan, yang senantiasa berulang-ulang, kecuali pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam masalah hari raya terkhusus tahun baru Masehi ini, ada sebuah atau 2 hal yang penting dan sangat penting kita sebutkan. Yang pertama adalah fitnah yang senantiasa melanda kaum muslimin,
terutama remaja-remaja kaum muslimin. Dan yang kedua adalah fitnah yang melanda kaum muslimin. Dan fitnah yang kedua ini adalah fitnah yang melanda seluruh kaum muslimin, tidak terkhusus kepada para remaja saja, bahkan orang tua pun mereka terkena dengan fitnah dan virus yang kedua ini. Fitnah yang pertama dan fitnah yang kedua ini adalah fitnah yang senantiasa menghantui kaum muslimin. Karena fitnah ini merupakan fitnah yang sangat berbahaya. Bahkan di dalam seluruh permasalahan kehidupan tidak pernah fitnah ini terlepas dari manusia. Karena mereka atau fitnah ini senantiasa menginginkan agar manusia melewat, agar manusia melenceng dan keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih fitnah tersebut? Dan kita khususkan terutama ketika menyambut tahun baru, baik itu Masehi ataupun itu yang namanya Hijri. Fitnah yang pertama yang kita kenal dengan fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu merupakan fitnah ketika kaum muslimin mereka menjadikan hari-hari tertentu, ketika mereka menjadikan waktu-waktu tertentu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengumbar hartanya atau membuang-buang hartanya, atau untuk melakukan sesuatu yang bersifat syahwat. Karena syahwat itu merupakan penyakit yang melanda seluruh kaum muslimin kecuali mereka-mereka yang diberikan pertolongan dan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fitnah yang pertama ini, terutama ketika menghadapi yang namanya tahun baru, adalah fitnah syahwat. Kita melihat betapa besar kaum muslimin melakukan kegiatan-kegiatan yang itu merupakan sesuatu yang berbentuk syahwat, yang mengeluarkan manusia dari bentuk kemanusiaan itu sendiri. Betapa banyak kita lihat di tahun baru Masehi ini, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, uang dihamburkan. Kemudian pergaulan yang bebas. Kemudian hal-hal yang akan merusak kaum muslimin itu sendiri. Intinya yang berbentuk syahwat, seluruhnya bersumber dari virus syahwat ini, dan itu terjadi ketika ada acara-acara seperti tahun baru apapun namanya. Kemudian fitnah yang kedua, yang kita kenal dengan fitnah syubhat, dan ini lebih berbahaya lagi. Fitnah syahwat juga berbahaya, namun fitnah syubhat tidak lebih berbahaya atau tidak lebih ringan dibandingkan dengan fitnah syahwat. Karena dua fitnah ini merupakan fitnah yang senantiasa dijadikan alat oleh syaitan untuk menggoda dan mengganggu anak Adam. Kalau mereka berhasil dari fitnah syahwat, maka mereka akan kembali daripada fitnah atau mencari fitnah yang berikutnya, yaitu fitnah syubhat. Yang mana syubhat itu diambil dan sesuai dengan namanya. Ketika seseorang mereka ragu-ragu, atau ketika seseorang mereka melihat sesuatu keadaan samar-samar, dikatakan benar, itu sesuatu yang benar, dikatakan salah, itu adalah sesuatu yang benar. Sehingga ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, syahwat dan syubhat merupakan dua fitnah yang terbesar. Namun kalau seandainya kita bandingkan, fitnah syubhat adalah fitnah yang berkaitan dengan agama Islam, fitnah yang sangat berbahaya. Apa maknanya? Kita perhatikan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjadi fitnah syubhat, yang mana tujuan kaum muslimin melakukan syubhat tersebut sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Misalnya kita contohkan, ada sebahagian kaum muslimin untuk menyambut tahun baru Masehi misalnya, ketika mereka melihat kemungkaran, anak-anak kaum muslimin keluyuran, terjadinya perkumpulan yang tidak sehat, kemudian terjadi hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, maka mereka mengambil inisiatif. Bagaimana kalau seandainya kita mengumpulkan misalnya anak-anak kaum muslimin, atau kita mengumpulkan kaum muslimin, kemudian kita membaca zikir, membaca ini dan membaca itu, bahkan ada di antara mereka yang bertakbir. Tujuan mereka adalah baik. Tujuan mereka adalah bagaimana untuk mengurangi kemaksiatan, mengurangi syahwat yang terjadi pada malam tersebut. Sehingga mereka mengumpulkan, kemudian membaca zikir-zikir tertentu. Kemudian bahkan ada di antara mereka yang mengucapkan takbir sebagaimana takbirnya hari raya. Tujuannya bagus. Namun ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan syubhat. Orang yang melakukannya, mereka menganggap itu adalah sebuah ritual ibadah. Padahal Nabi SAW tidak mengajarkan. Karena dikhawatirkan, apa yang kita khawatirkan? Dikhawatirkan nanti, setiap ada tahun baru, setiap pergantian tahun baru, maka yang diyakini oleh kaum muslimin ada zikir tertentu, ada ritual tertentu, ada kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, yang mana itu semua tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Terutama yang namanya tahun baru Masehi.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengenal dengan yang namanya tahun baru Masehi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka hanya menisbatkan dengan kejadian-kejadian yang besar. Bukankah sebagaimana yang sering kita sebutkan bahwa tahun Hijriyah itu baru diadakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kemudian itu ditetapkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga mereka tidak kenal dengan yang namanya tahun Masehi. Mereka tidak tahu. Mereka hanya menisbatkan kepada kejadian-kejadian besar. Sebagaimana contohnya kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya, kapan harinya, kapan tanggalnya Nabi lahir. Namun yang mereka tahu, Nabi lahir di tahun gajah. Kenapa? Karena itulah tradisi dan adat yang mereka ketahui pada zaman itu. Maknanya apa? Maknanya mereka tidak tahu yang namanya Masehi. Mereka tidak mengetahui yang namanya kalender Masehi. Kalau seandainya mereka tahu, terutama di zaman-zaman kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kalender Masehi, maka mereka sudah menisbatkan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ketidaktahuannya, kemudian sampai Nabi besar, kemudian sampai Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, tidak satu pun yang menisbatkan kepada Masehi atau kepada kalender Masehi. Berarti mereka tidak tahu. Nabi tidak tahu, sahabat tidak tahu, para ulama-ulama mereka tidak tahu, sampai dibuatlah kalender Hijriyah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dimulai dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Oleh karenanya ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sehingga apabila ada sebahagian kaum muslimin dengan tujuan yang indah, dengan tujuan yang bagus, mengumpulkan kaum muslimin, membaca zikir ini, membaca zikir itu, kalau seandainya setiap tahun, setiap pergantian tahun baru Hijriah dilakukan yang demikian, maka dikhawatirkan itu adalah masuk ke dalam bahagian syubhat. Orang melihatnya itu merupakan perkara yang baik. Orang melihatnya itu adalah perkara yang indah. Agar kaum muslimin mereka datang ke masjid, agar kaum muslimin membaca zikir, agar kaum muslimin melakukan ibadah. Namun ketahuilah ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita mengetahui bahwa peringatan tahun ini sudah lama terjadi. Namun apakah para ulama mengajarkan kepada kita tata cara seperti ini? Sehingga itulah yang disebut dengan syubhat. Syubhat itu ikhwatul Islam. Kenapa disebut dengan syubhat? Perkara syubhat itu adalah perkara yang samar-samar. Kalau dilihat dari kasat mata, perkara syubhat itu adalah perkara dalam syariat Islam. Perkara yang seolah-olah itu menggambarkan kaum muslimin. Perkara yang seolah-olah itu merupakan bagian daripada Islam. Namun kalau seandainya kita telusuri dan kita pelajari, ternyata dia bukan bagian daripada Islam. Kita contohkan. Karena syubhat adalah perkara yang sangat berbahaya. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Abdullah bin Mas'ud, dan ini diceritakan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, ketika Abdullah bin Mas'ud sudah pindah dan hijrah ke kota Kufah, berdakwah di sana. Maka ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia melihat ada sebuah kaum atau suatu kaum, mereka sedang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sedang berkumpul di rumah Allah berzikir. Kemudian ketika mereka sedang berzikir, maka sahabat ini melihat tata cara zikir mereka itu berbeda dengan zikir-zikir yang lainnya. Apa maknanya? Mereka tetap membaca subhanallah. Mereka tetap membaca alhamdulillah. Mereka tetap membaca Allahu Akbar. Mereka tetap membaca la ilaha illallah. Namun ada keanehan yang dilihat dari tata cara zikirnya. Apa keanehan tersebut? Sahabat ini melihat orang-orang tersebut berzikir dengan menggunakan batu. Kemudian dengan bilangan-bilangan tertentu. Mereka berada di dalam satu halaqah, mereka berkumpul. Kemudian mereka meletakkan batu. Dan batu itu diberikan kepada kawannya, kemudian diberikan kepada kawannya sampai bergiliran dan sampai akhirnya batu tersebut kembali kepada orang pertama. Mereka mengatakan kepada kawannya, mengatakan kepada temannya, sabbihu mi'ah. Silahkan kalian bertasbih 100 kali. Kemudian setelah dia bertasbih 100 kali, diberikan kepada kawan yang lain. Sambil mengatakan, kabbiru mi'ah. Bertakbirlah kalian 100 kali. Itulah tata cara zikir atau tata cara zikir yang dilihat oleh sahabat tersebut. Kemudian akhirnya ketika sahabat ini melihat orang tersebut berzikir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka dia datang berlari kepada seniornya para sahabat, ulamanya para sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Abdullah dikadukan dengan perkara-perkara yang tadi telah disebutkan oleh sahabat yang melihatnya, maka Abdullah langsung bergegas menemui orang-orang yang sedang melakukan zikir ini, ikhwatul Islam. Ketika Abdullah sampai di sana, maka Abdullah bertanya, "Wahai kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kalian lebih pintar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian lebih pintar daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dan Abdullah memperhatikan bagaimana cara yang mereka lakukan. Padahal kalau kita lihat dari kasat mata, mereka hanya berzikir menggunakan kerikil, menggunakan zikir atau berzikir menggunakan kerikil dengan bilangan tertentu, dengan hitungan tertentu. Namun apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan ini bisa membantah syubhat-syubhat yang sangat mendalam ikhwatul Islam, atau syubhat yang sangat ada di dalam syariat Islam yang seolah-olah itu adalah bagian daripada agama, namun Nabi tidak pernah mengajarkannya, para sahabat tidak pernah melakukannya. Sehingga ketika Abdullah bin Mas'ud ini melihat mereka sedang melakukan kegiatan tersebut, maka langsung dia mengatakan, "Wahai kalian, apakah kalian lebih pintar dari Rasulullah? Apakah kalian lebih pintar dari sahabat Rasulullah? Ini pakaian mereka, ini tempat minum mereka, ini tempat makan mereka, belum basah masih kering, belum kering masih basah. Kenapa kalian keluar daripada sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya?" Maka apa jawabannya? Wahai sahabat Rasulullah, jawaban orang yang tadi sedang melakukan ritual di dalam masjid. Wahai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la nuridu illa khaira. Kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Yang kami lakukan adalah sebuah kebaikan. Ini berzikir. Apa jawaban sahabat Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak mereka yang menginginkan kebaikan di dalam syariat Islam, namun mereka tidak benar di dalam tata cara melaksanakan kebaikan tersebut. Berzikir adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat Islam, namun ada tata cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir adalah bagian agama, dan agama ini sudah sempurna. Tidak satupun zikir kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Karena Nabi dan para sahabat adalah manusia yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau kita lihat secara zahir, apa sih salah mereka? Padahal mereka berzikir, berhalaqah di rumah Allah. Namun itulah yang disebutkan oleh sahabat yang mulia. Sehingga ini ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melihat dalam hadis yang mulia ini, hadis yang disebutkan oleh sahabat tersebut, yang mana perannya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Mas'ud, maka bisa kita membantah seluruh bentuk-bentuk kegiatan, baik itu zikir ataupun hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, yang itu bisa kita masukkan dalam standar syubhat, seolah-olah kita melihat itu adalah baik, namun itu tidaklah baik. Betapa banyak manusia yang melakukan perkara yang sama. Apakah mereka tidak pernah mengenal dan melihat hadis yang mulia ini? Tidakkah mereka membandingkan dalam kehidupan sehari-hari? Semua tujuan kita adalah bagus. Dan bahkan yang harus kita ketahui, bahwa perbuatan syubhat itu asal muasalnya adalah karena tujuan yang baik. Semuanya tujuannya baik, namun tidak semua tujuan yang baik tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, tentunya yang kita inginkan adalah kebaikan. Tentunya yang kita inginkan adalah bagaimana kaum muslimin mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun juga harus ada poin penting yang harus kita senantiasa mengingatkan kepada kaum muslimin untuk mengembalikan kaum muslimin kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara yang lain. Ketika kita betul-betul mentauhidkan Allah, ketika kita betul-betul berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah yang berjanji. Wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah berjanji, apabila kalian betul-betul beriman, beramal saleh, dan kita tahu iman dan amal saleh itu adalah iman kepada Allah, beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah pasti memberikan kepada kalian kemenangan dan kejayaan. Janji Allah, Allah tidak pernah pungkir janji. Tinggal bagaimana usaha yang harus kita lakukan, bagaimana kita betul-betul mengembalikan kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bukan perkara yang mudah, perkara yang susah. Bukan berarti kita
menuduh orang lain melakukan hal-hal yang tidak ikhwatul Islam. Hanya saja kita mengembalikan, pernahkah Nabi SAW mencontohkan? Pernahkah Nabi mengajarkan? Bahkan di dalam masalah zikir saja, Rasulullah SAW sudah sempurna mengajarkan kepada kita, dan kita tidak boleh keluar daripada tata cara yang diajarkan Nabi SAW. Semua harus kita pahami. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita komitmen, supaya kita istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah yang terjadi ketika kaum muslimin mereka baik menyambut tahun baru, baik itu yang namanya Masehi ataupun yang namanya Hijri, dua syubhat inilah atau dua fitnah inilah yang senantiasa melanda kaum muslimin. Yang pertama fitnah syahwat dan yang kedua adalah fitnah syubhat. Memang ikhwatul Islam, apabila kita melihat pemuda-pemuda atau sebahagian kaum muslimin mereka keluar melakukan kemaksiatan, mereka lebih mendahulukan syahwatnya, maka tidak boleh sebuah kemungkaran kita melarang kemungkaran tersebut dengan kemungkaran yang lainnya. Namun kemungkaran haruslah dilarang dengan kebaikan. Kemungkaran harus dilarang dan disebutkan dengan dakwah ala basirah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ini merupakan jalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad'u ila Allah ala basirah, yang mana Rasulullah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendakwakan manusia ala basirah, yaitu berlandaskan ilmu agama. Sehingga setiap mereka yang terjun ke dunia dakwah, ketika mereka ingin melarang sesuatu, maka larang dengan hikmah, larang dengan ilmu, bukan melarang dengan melakukan kemungkaran-kemungkaran yang akan menyebabkan kemungkaran yang sama atau bahkan menyebabkan kemungkaran yang lebih parah lagi. Karena ini sesuatu yang terjadi ikhwatul Islam. Bahkan kami sendiri menyaksikan betapa banyak di antara kaum muslimin mereka melakukan kegiatan, bahkan mereka bertakbir sebagaimana takbirnya hari raya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan kaum muslimin. Tujuannya bagus, indah, bagus. Namun tujuan saja tidak cukup. Harus kita kembalikan kepada syariat dan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak ada kata yang bisa kita lakukan dan kita katakan kecuali bagaimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqamah, taufik dan hidayah. Tidaklah bisa yang memberikan kepada kita itu semua kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan yang bisa kami sebutkan dan yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan atas pemberian materi yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala terkait sikap seorang muslim saat pandemi. Alhamdulillah pada para pemirsa, tadi telah kita dengarkan untayan-untayan faedah dari guru kita Al-Ustaz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah kita telah memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala terkait sikap seorang muslim saat tahun baru. Baik, yang pemirsa dapat ikuti memberikan pertanyaannya melalui layanan telepon di nomor 081 217 553 473. Sekali lagi melalui layanan telepon di nomor 081 217 553 473, ataupun pemirsa juga dapat memberikan pertanyaannya melalui layanan pesan singkat berupa SMS maupun WhatsApp di nomor yang sama di nomor 081 217 553 473. Dan kami menghimbau kepada seluruh pemirsa yang menghendaki untuk bertanya melalui telepon kiranya dapat menjauhkan telepon dari sumber audio baik itu televisi maupun laptop agar pertanyaan dapat kami terima secara jelas. Baik Ustadz, kami angkat pertanyaan pertama yang masuk melalui WhatsApp dari Ahwat di Surabaya. Bagaimana Ustadz sikap seorang muslim dalam menghadapi perayaan-perayaan lain selain Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Jumat, seperti perayaan Hari Ibu dan peringatan-peringatan yang lain? Apakah mempengaruhi kepada akidah kita Ustadz? Syukran. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, terkhusus kepada saudari kita yang bertanya, semoga Allah menjaganya dan juga Allah menjaga kita semua, memberikan taufik dan hidayah. Tentunya ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang sempurna.
Dan kebanyakan hari raya atau peringatan-peringatan tersebut merupakan peringatan yang dilakukan atau yang bersumber bukan dari agama Islam. Terutama seperti yang kita lihat, kita dengar ada yang namanya Hari Raya Ibu, Hari Raya Fulan, Hari Raya Alan, dan Hari Raya yang lain-lainnya. Kaum muslimin, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Agama ini sudah sempurna. Rasulullah SAW sudah mengajarkan dan meninggalkan kita semua dengan agama yang sempurna. Tidak satu pun yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk kebaikan, dan tidak satu pun ada kejelekan kecuali Rasulullah SAW sudah mengajarkan atau mewanti-wanti kita darinya. Ada poin atau ada hadis yang sangat agung ikhwatul Islam, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Rasulullah SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan kita mengetahui, kebanyakan hari atau kebanyakan peringatan, itu yang melakukan adalah bukan orang-orang Islam. Itu bersumber dari luar kaum muslimin. Kenapa kita sebagai kaum muslimin harus mengikuti orang-orang yang bukan Islam? Yang mana sepantasnya adalah mereka yang harus mencontoh kita sebagai kaum muslimin. Karena Islam merupakan agama yang sempurna. Islam merupakan agama yang paling indah. Dan Islam merupakan agama yang satu-satunya mengajarkan kebaikan yang sempurna kepada umatnya. Bahkan kita mengetahui ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang di luar Islam pun mereka mengaku yang demikian. Hanya saja sebahagian kaum muslimin, kenapa mereka harus mencontoh orang-orang yang bukan Islam? Terutama misalnya seperti Hari Ibu. Bukankah kita kaum muslimin setiap hari harus menjadikan Hari Ibu? Setiap hari harus kita berbakti kepada orang tua kita. Setiap hari harus kita membahagiakan orang tua kita. Bahkan di antara bentuk yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bagaimana kita menjadi insan yang berbakti kepada orang tua kita, dan Allah memposisikan bentuk berbakti kepada kedua orang tua di poin yang kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulia apa lagi? Dan kemuliaan mana lagi yang kita cari dibandingkan dengan kemuliaan kaum muslimin? Sehingga kita sebagai kaum muslimin tentunya mengikuti standar Al-Quran dan standar sunnah-sunnah Nabi SAW. Semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin kita membacanya, semakin kita mentadaburinya, semakin paham kita tentang agama Allah. Begitu juga tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Intinya ikhwatul Islam, terutama perayaan yang berdasar atau bersumber dari bukan kaum muslimin, maka kita khawatir termasuk ke dalam hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sedangkan apakah itu berkaitan dengan masalah akidah atau bukan? Dan itu kita tidak bisa menjawabnya secara umum. Itu dijawab secara satu persatu. Kalau seandainya ada hal-hal yang bersifat wala dan bara, maka itu berkaitan dengan akidah. Seperti misalnya kita ikut ritual Natal misalnya, atau kita ikut ritual keagamaan yang itu bukan daripada Islam, maka itu akan membahayakan kepada akidah kita. Karena wala dan bara itu merupakan bagian daripada akidah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bahwa sesungguhnya iman yang paling kuat dan tali iman yang paling kokoh adalah karena cinta kepada Allah dan kita benci kepada Allah. Dan kita harus tahu, seluruh kaum muslimin kita wajib cinta kepadanya. Seluruh kaum muslimin kita wajib cinta kepadanya. Walaupun mereka melakukan kemaksiatan dan walaupun mereka melakukan dosa ini dan itu. Namun apabila status mereka adalah saudara kita kaum muslimin, maka wajib kita cinta kepada kaum muslimin. Sedangkan yang bukan kaum muslimin, maka kita benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan benci bukan berarti kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak demikian maknanya. Kita benci keyakinannya, kita benci ritualnya, bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang tidak diizinkan di dalam syariat Islam. Namun itu merupakan bagian daripada agama. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita contohkan ikhwatul Islam. Al-hubbu fillah. Bagaimana kita kaum muslimin harus cinta dan sayang kepada kaum muslimin walaupun mereka melakukan dosa yang sangat banyak sekali. Tidak boleh kita menghina, tidak boleh kita mencaci. Pernah terjadi di zaman sahabat Nabi SAW, salah seorang sahabat yang bernama atau yang dipanggil dengan Himar. Kemudian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, dia senantiasa datang atau didatangkan kepada Nabi SAW. Dan dia didatangkan kepada Nabi bukan untuk apa-apa kecuali untuk dihukum. Kenapa? Karena dia suka minum khamar. Setelah khamar ini diharamkan, maka ada sebahagian para sahabat yang belum bisa meninggalkan, dan diantaranya adalah sahabat ini.
sehingga dia senantiasa dihukum oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika dia sering dibawa kepada Rasulullah SAW, maka ada kata-kata sahabat yang kurang bagus terhadap diri sahabat yang tadi senantiasa dihukum oleh Rasulullah karena minum khamar. Ma aksara ma utiya bih. Alangkah orang ini senantiasa dibawa kepada Rasulullah SAW untuk dihukum. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus terhadap sahabat ini. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik? La tal'anhu. Jangan kalian mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Jangan kalian mencacinya. Jangan kalian menghinanya. Walaupun dia senantiasa minum khamar, walaupun senantiasa dia melakukan kemaksiatan, jangan kalian pernah hina dia. Jangan pernah kalian caci dia. Apa kata Nabi? Fa'innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena sesungguhnya orang ini, dia cinta kepada Allah dan dia cinta kepada Rasulullah. Padahal kita tahu, kita lihat apa yang dia lakukan. Dia minum khamar. Kita tahu khamar adalah ayat yang jelas. Innamal khamru wal maisir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya khamar, perjudian itu sesuatu yang diharamkan. Tidak ada kata duanya. Haram, haram. Semua kita tahu. Dan itu adalah termasuk di antara dosa besar. Namun ketika sahabat ini senantiasa dihukum, dan dihukum, maka ada sahabat yang mencacinya, menghinanya. Apa kata Nabi? La tal'anhu. Jangan kalian pernah hina dia. Jangan pernah kalian caci dia. Karena dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Bisa kita terapkan dalam kehidupan ikhwatul Islam. Bisa jadi ada sebahagian kaum muslimin yang kita melihat mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan dosa. Jangan pernah hina mereka. Jangan pernah caci mereka. Jangan pernah laknat mereka. Karena bisa jadi mereka cinta kepada Allah. Mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Bisa jadi Allah ampunkan dia dan Allah tidak ampunkan kita. Kita tidak tahu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Itulah yang namanya wala. Bagaimana kita cinta kepada seluruh kaum muslimin, apapun yang dia lakukan, baik dia itu orang baik, itu sudah pasti, apalagi para wali, itu sudah pasti kita cinta dan kita sayang kepada mereka. Dan kita juga cinta kepada kaum muslimin, walaupun mereka orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita caci. Itulah yang namanya wala. Itulah yang namanya wala, yaitu bagaimana kekuatan keimanan, saling kokoh, saling mendoakan, saling memberikan peringatan, saling memberikan nasihat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentang bara, yaitu bagaimana kita berlepas diri. Dan dengan contoh ini bisa kita mengetahui apa sih sebenarnya makna daripada toleransi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang kaum muslimin. Kita mengetahui, ketika terjadi perjanjian antara Nabi dengan orang-orang Quraisy pada tahun ke-6 Hijriah, maka perjanjian tersebut tidak berlangsung lama. Karena ada sebahagian orang-orang kufar Quraisy, mereka mengkhianati perjanjian yang terjadi antara Nabi dengan mereka. Sehingga ketika perjanjian tersebut dikhianati, maka Rasulullah SAW ingin pergi ke kota Mekah atau yang kita kenal dengan Fathu Mekah. Sebelum Nabi berangkat ke kota Mekah, maka Abu Sufyan tahu dan dia sadar dia tidak akan bisa menghadapi Nabi SAW dan para sahabatnya yang begitu banyak dan begitu kuat. Karena kaum muslimin mereka sudah banyak dan sudah kuat. Dan dia tahu keadaan tersebut. Kalau seandainya kaum muslimin datang ke kota Mekah, sudah pasti mereka akan kalah. Sehingga dia pergi ke kota Madinah. Dan dia dalam keadaan musyrik, belum beriman kepada Rasulullah SAW. Sedangkan anaknya bernama Ramlah, atau yang lebih kita kenal dengan Ummu Habibah, istrinya Rasulullah SAW radhiyallahu taala anha, sudah beriman kepada Rasulullah SAW dan tinggal di kota Madinah bersama Nabi SAW. Ketika ayahnya datang, ketika ayahnya Abu Sufyan ini datang, tentunya sebagai seorang ayah, dia ingin melihat anaknya dan melihat putrinya sebelum dia menghadap Nabi SAW untuk minta maaf. Akhirnya dia sampai ke kota Madinah dan dia datang ke rumah anaknya Ummu Habibah, Ramlah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika dia masuk ke rumah anaknya, maka dia ingin duduk. Dan ini diceritakan oleh Ibnu Sa'ad di dalam sirahnya. Ketika dia ingin duduk, maka Ramlah ini atau istri Nabi SAW mengatakan dan mengambilnya, jangan kamu duduk di sana. Padahal itu ayahnya yang masih belum masuk ke dalam agama Islam. Jangan kamu duduk di sana. Kenapa? Karena itu adalah tempat duduk Rasulullah SAW dan kamu masih berada di dalam kemusyrikan. Kamu masih berada di dalam kemusyrikan. Allahu Akbar. Bagaimana dia menunjukkan, walaupun itu ayahnya, namun karena ketika dia berada di dalam kemusyrikan, dia tidak mengizinkan ayahnya duduk di tempat Rasulullah SAW duduk, walaupun ayahnya tetap berada di sana, maksudnya di rumahnya bercerita karena itu ayahnya. Namun ada batasannya. Itulah yang namanya wala dan bara.
kita wajib sayang, cinta kepada kaum muslimin bagaimanapun bentuk dan keadaan mereka. Dan kita tidak boleh demikian kepada orang-orang yang kufar. Apalagi di antara bentuknya adalah mencontoh, meniru, bahkan meyakini apa yang mereka lakukan, ritual yang mereka lakukan. Tentunya itu tidak pernah diajarkan di dalam syariat Islam. Semoga Allah menjaga kita. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz. Wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Ustaz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala dapat diterima oleh penanya secara jelas dan juga menjadi tambahan ilmu untuk kita. Amin. Baik, kami kembali mengajak kepada para pemirsa yang telah tadi menelpon untuk bergabung bersama kami melalui layanan telepon di nomor 081 217 553 473. Sekali lagi, melalui layanan telepon di nomor 081 217 553 473. Ataupun pemirsa juga dapat memberikan pertanyaannya melalui layanan pesan singkat berupa SMS maupun WhatsApp di nomor yang sama, di nomor 081 217 553 473. Baik Ustadz, kami kembali mengangkat pertanyaan yang telah masuk melalui telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Rizky dari Jawa Timur. Ya, silakan Pak Rizky, pertanyaannya langsung. Mau tanya Pak Ustadz, ini menanggapi kayak fenomena akhir tahun ini, kalau kitanya posisinya orang yang ngerti sunnah tapi nggak punya kekuatan buat ngingetin, atau ya istilahnya kasarnya orang susah lah, nggak bisa kasih tahu orang atau ngingetin, atau ya mungkin cuma bisa ninggalin, atau ya kita caranya ngingkarinya gimana ya kalau posisi sebagai orang awam atau nggak punya kekuatan buat amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu, kira-kira gimana? Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kita yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, memberkahi kehidupannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, wa man lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Dan merubah kemungkaran dengan tangan tentunya bagi mereka yang memiliki kekuatan seperti aparat pemerintah atau pemerintah itu sendiri, dan itu merupakan hal-hal yang bermanfaat kalau seandainya mereka memiliki kekuatan dan betul-betul mereka memiliki kekuatan. Kemudian kalau seandainya tidak bisa, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, wa man lam yastati' fa bilisani. Barang siapa yang juga tidak bisa, maka kembali atau beralih kepada alternatif yang kedua, yaitu dengan lisannya. Nah, dengan lisan ini tentunya kita harus memiliki ilmu. Itu dengan lisan ataupun dengan tulisan, terutama kepada keluarga kita. Ketika kita mengetahui keluarga kita yang melakukan hal-hal yang tidak diizinkan di dalam syariat Islam, paling tidak kita bisa melarangnya. Namun kalau seandainya ada tetangga kita yang melakukannya dan kita tidak bisa menyebutkannya karena kita tidak ada ilmu atau kita tidak memiliki dasar di sana, maka kita beralih kepada poin yang ketiga, wa man lam yastati' fa biqalbi. Nabi menyebutkan barang siapa yang tidak bisa, maka rubah dengan hatinya. Bagaimana kita merubah dengan hati? Tentunya semua kita bisa merubah dengan hati. Yang pertama adalah dengan diingkari. Dan yang kedua adalah dengan dijauhi semaksimal mungkin. Kemudian dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga saudara-saudara kita yang melakukan kemungkaran tersebut. Maksudnya bagaimana Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka. Karena bisa jadi dengan doa kita, ya Allah, berikan taufik dan hidayah kepada saudara kami, berikan kepada mereka istiqamah, kembalikan mereka kepada agama Islam yang lurus misalnya, kembalikan kepada mereka kepada ibadah kepadamu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita tidak tahu, bisa jadi doa kita yang tulus untuk saudara kita, terutama ketika mereka mengetahui, tidak mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Dan itulah bentuk ketika kita ingin merubah kemungkaran, yang poin terakhir adalah dengan hati, diingkari dan dijauhi semaksimal mungkin. Semoga Allah menjaga kita dan Allah menjaga
saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita dapat bermanfaat untuk kita. Baik, nampaknya itu tadi Ustadz pertanyaan yang dapat kami angkat pada pertemuan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kami telah mengangkat 2 pertanyaan pada sesi sore yang berbahagia ini dikarenakan waktu yang kami miliki sangat terbatas. Dan Alhamdulillah kita telah masuki sesi yang terakhir, yakni pemberian kesimpulan atas apa yang telah kita kaji pada sore yang berbahagia ini, sekaligus penutup yang juga akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Barakallahu fikum ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita yang pertama, kemudian untuk keluarga kita, kemudian juga untuk tetangga kita, masyarakat kita dan bangsa kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik limpahan rahmat kepada kita semuanya. Tentunya kita sebagai kaum muslimin, dan alhamdulillah negara kita merupakan negara yang paling besar penduduknya kaum muslimin, itu merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menjaga nikmat tersebut, yaitu dengan senantiasa saling memberikan nasihat satu sama lain sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ketika mereka mendengarkan nasihat kita, alhamdulillah. Ketika tidak mendengarkan nasihat kita, maka kita bermohon kepada Allah agar suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saudara-saudara kita yang melakukan ritual-ritual yang tidak diazankan atau yang tidak diizinkan di dalam syariat Islam, Allah memberikan taufik dan hidayah serta kembali kepada Allah dan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kami sampaikan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang silaf, kami mohon maaf. Dan kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan kita semuanya. Kemudian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala atas waktu dan ilmu yang telah diberikan bersama kita. Dan alhamdulillah kita telah menyaksikan materi yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala terkait sikap seorang muslim saat tahun baru. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada seluruh pemirsa Al-Firqatun Najiyah TV, pemirsa Art Visi Channel, pemirsa Handil Mengaji, dan seluruh pemirsa media dakwah sunnah yang turut menyebarluaskan program kita pada sore yang berbahagia ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan jazakumullahu khairan dan kami ucapkan permintaan mohon maaf kami kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk pada sesi sore yang berbahagia ini yang tidak dapat kami angkat pada pertemuan pada hari ini. Insyaallah kami akan angkat pertanyaannya di pertemuan berikutnya dan semoga Allah mempertemukan kita di pertemuan berikutnya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kru yang bertugas pada sore yang berbahagia ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.